Alhamdulillah tekanan bola matanya baik. Ini obatnya untuk 1 bulan. 1 bulan depan nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Tunggu di depan ya Pak ya. Hai sahabat klinik mata KMU, bertemu lagi dengan saya Dr. Danti. Saya adalah salah satu dokter yang bekerja di klinik mata KMU. Namun saya lebih berada di bagian subbagian glaukoma. Mungkin sahabat KMU sudah pernah mendengar apa itu glaukoma. Untuk lebih detailnya, sahabat KMU bisa melihat di channel YouTube klinik mata KMU. Akan tetapi akan saya terangkan sedikit mengenai apa itu glaukoma. Glaukoma adalah kumpulan dari penyakit, intinya yang menyebabkan kerusakan di optik disk. Akan tetapi yang bisa kita kontrol pada glaukoma adalah tekanan intraokular. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang apa saja yang dilakukan di klinik mata KMU pada pasien-pasien glaukoma. Ya, pertama mengenai glaukoma itu sendiri ya, bahwa glaukoma itu adalah salah satu penyakit yang bersifat progresivitasnya itu hanya bisa dicegah dengan kontrol rutin. Seperti yang sahabat KMU ketahui bahwa glaukoma itu adalah salah satu kebutaan yang dapat dicegah dengan kita melakukan kontrol rutin. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan pengendalian pada glaukoma adalah tekanan intraokular. Nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara kami mengukur tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma maupun pasien non glaukoma. Nah, saat pasien datang, pasien akan diperiksa mengenai tajam penglihatan. Saya tidak akan menjelaskan detail mengenai itu. Kemudian kami akan mengukur tekanan intraokular. Ya, tekanan intraokular ini dapat diukur dengan beberapa macam alat. Kemudian setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp. Ini yang dinamakan slit lamp, yang seperti tadi teman sahabat KMU lihat. Nah, untuk pemeriksaan detail dari glaukoma, karena glaukoma adalah penyakitnya ada di optik disk, maka kami harus melihat secara detail di optik disk, yaitu dengan menggunakan beberapa lensa. Lensa yang sering kami gunakan adalah lensa 78. Ini adalah untuk melihat secara detail gambaran dari optik disk. Apakah terjadi progresivitas, ataukah terjadi gambaran kerusakan dari namanya glaukoma optik neuropati dari glaukoma, untuk melihat detailnya dengan menggunakan lensa ini. Kemudian pemeriksaan juga, glaukoma itu sendiri kan terdiri dari glaukoma sudut terbuka dan tertutup. Untuk mengetahuinya, kita juga melakukan pemeriksaan dengan menggunakan lensa. Namanya lensa gonioskopi. Yang kita gunakan di sini adalah lensa gonioskopi for mirror. Apa kepentingannya untuk mengetahui glaukoma itu sudut terbuka atau tertutup? Kepentingannya adalah untuk mengetahui tata laksana yang dibutuhkan. Apakah satu pasien jika pasien sudut tertutup, mungkin tata laksana laser tertentu lebih dibutuhkan ketimbang glaukoma sudut terbuka. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada glaukoma salah satu hal yang bisa kita kontrol hanya tekanan intraokular. Tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma memiliki target tersendiri, tergantung dari progresivitas penyakit glaukoma itu, usia, kemudian kondisi advance atau tidaknya glaukoma pada pasien tersebut. Tekanan intraokular dapat kita ukur melalui beberapa metode. Bisa kita ukur melalui pemeriksaan Syots tonometer, kemudian bisa kita ukur melalui aplanasi tonometer, atau dengan menggunakan alat ini. Ini dinamakan non-kontak tonometer. Pasien seperti pada pemeriksaan tadi slit lamp, pasien meletakkan dagu di sebelah sini dan dahi di sebelah situ, kemudian tekanan akan jadi seperti dihembuskan angin di kornea mata pasien, kemudian akan terekam tekanan intraokularnya berapa. Dan tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma ini yang harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi pada pasien glaukoma yang seperti saya tadi sebutkan bahwa ada target tekanan intraokular tertentu yang harus dicapai. Baik kita mencapainya dengan memberikan terapi medikamentosa berupa obat tetes, obat minum, ataupun dengan menambahkan menggunakan laser atau dengan operatif ya, tindakan operatif glaukoma. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kami memiliki beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui progresivitas dari glaukoma.
Nanti teman-teman untuk lebih detail mengenai glaukoma itu sendiri sudah pernah saya jelaskan di channel YouTube Klinik Mata KMU ya, yang di sini. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang pasien glaukoma itu terkontrol atau tidak, kita harus mengetahui dari progresivitasnya. Progresivitas glaukoma, selain kita mengevaluasi optik disc atau diskus optikus itu sendiri dengan menggunakan lensa yang tadi saya jelaskan, ada salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yaitu pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan lapang pandang kita menggunakan alat yang namanya Humphrey Field Analyzer, yang kebetulan kami miliki. Ini adalah ZEISS Humphrey Field Analyzer 3. Nah, pada pemeriksaan lapang pandang, pasien ruangan akan gelap, jadi ruangan akan dimatikan, kemudian posisi pasien akan berada di dagu di sebelah sini dan dahi menempel di sini. Kalau pasien memiliki kelainan refraksinya itu akan ditaruh lensanya di sini. Yang lebih penting, apakah gunanya pemeriksaan Humphrey ini? Humphrey ini adalah pemeriksaan untuk menilai lapang pandang. Seperti teman-teman ketahui bahwa glaukoma itu adalah penyakit yang dengan tekanan bola mata yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kerusakan lapang pandang perifer. Ya, dengan menggunakan alat Humphrey ini kita akan mengetahui derajat kerusakan lapang pandang itu tersendiri. Ya, jadi antara satu pasien dan pasien lain dari glaukoma akan derajat keparahannya akan berbeda. Misal satu pasien tekanannya bisa baik, sudah baik ya, misalnya 15 tekanan intraokular. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lapang pandang, didapatkan pemeriksaan lapang pandangnya itu sudah banyak kerusakan di perifer. Nah, artinya pasien tersebut mungkin membutuhkan penurunan tekanan intraokular yang lebih lagi. Karena apa? Tujuan terapi dari glaukoma adalah bukan lagi mengembalikan fungsi penglihatan, akan tetapi menyelamatkan sisa penglihatan. Jadi tujuan kita adalah tidak terjadi kerusakan lebih lanjut dari optik disc. Makanya diperlukan pemeriksaan progresivitas lapang pandang yang dilakukan pemeriksaan Humphrey ini secara berkala. Kemudian kami juga memiliki beberapa, selain ini adalah pemeriksaan secara untuk diagnostik atau progresivitas tadi yang sangat penting dilakukan pada pasien-pasien glaukoma. Kami juga memiliki tindakan laser. Ada beberapa laser yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma, baik itu sudut terbuka maupun glaukoma sudut tertutup. Nah, alatnya adalah seperti ini. Visual Siap 3 ini bisa untuk melakukan laser periferal iridektomi, di mana pada glaukoma sudut tertutup bilik mata depannya didapatkan bilik mata depan yang dangkal. Nah, pada beberapa pasien membutuhkan laser periferal iridektomi. Jadi menggunakan lensa khusus untuk iridektomi. Jadi seperti ini ya, kondisi pasien seperti tadi, ada beberapa alat sama posisi dagu dan dahi di sini, kemudian kita tempelkan lensa ini di mata pasien dan kemudian kita lakukan laser. Selain pada kondisi glaukoma, pada namanya dinamakan angle closure. Jadi belum terjadi glaukoma, akan tetapi sudut bilik matanya sudah didapatkan dangkal. Yang tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ada pemeriksaan gonioskopi untuk mengetahui sudut. Nah, itu tadi kita lanjutkan. Bila pasien itu sudutnya sempit ya, berisiko untuk terjadinya glaukoma lebih lanjut. Maka sebelum terjadi glaukoma dapat kita lakukan laser terlebih dahulu untuk membuka sudut perifernya. Nah, itulah kegunaan lensa gonioskopi tadi untuk mengetahui membagi pasien glaukoma menjadi sudut terbuka atau sudut tertutup, karena penanganannya akan berbeda. Setelah itu kami juga memiliki beberapa laser ya, terutama laser-laser yang dilakukan untuk mesin ini. Biasanya saya melakukan laser pada mesin ini yaitu pada pasien-pasien post trabekulektomi atau pasien glaukoma yang membutuhkan operasi trabekulektomi. Jadi saya akan melakukan laser ini adalah namanya laser suturolysis. Jadi kita
pada pasien glaukoma yang advance atau di mana membutuhkan penurunan tekanan intraokular sampai mencapai target tekanan, namun dengan obat-obatan maupun laser saja tidak mencukupi, maka pasien tersebut harus dilakukan operasi. Operasi glaukoma, jadi kita ada jahitan istilahnya. Bahasa awam yang selalu saya terangkan ke pasien adalah kita seperti membuat selokan baru karena selokan lama ini sudah tersumbat. Nah, pada selokan itu kita mengkaitkan ada jahitan. Nah, laser suturolysis adalah dengan menggunakan lensa khusus ini, kita menggunakan mesin ini, kita putuskan benang gitu. Jadi putuskannya benang karena itu letaknya di dalam, kita tidak mungkin membuka lagi operasi kita, jadi kita menggunakan lensa khusus ini suturolysis, dan menggunakan mesin ini kita melakukan tindakan bisa untuk mengontrol tekanan intraokular pada pasien-pasien pasca trabekulektomi. Nah, saya kira demikian untuk pasien glaukoma yang datang ke klinik mata KMU mendapatkan pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman atau sahabat masih ada yang bingung ya, apa sih yang tadi dijelaskan mengenai sudut terbuka, apakah bedanya terbuka dan tertutup. Saya pernah menjelaskan itu di channel YouTube KMU, silahkan teman-teman berkunjung untuk lebih detail. Ya, semua alat yang tadi saya jelaskan itu ada di klinik mata KMU. Dan karena sedang ada suatu pandemi, otomatis walaupun tidak ada pandemi, setelah selesai satu pasien kita akan melakukan sterilisasi di alat-alat tersebut. Dan untuk pasien glaukoma dapat melakukan pemeriksaan satu atap, jadi tidak usah dilakukan pemeriksaan kemana-mana di klinik mata KMU. Kebutaan glaukoma bersifat reversible, jadi tidak bisa dikembalikan, berbeda dengan kebutaan karena katarak, sehingga diperlukan screening lebih awal pada pasien-pasien glaukoma. Apakah Anda tahu jika Anda terkena glaukoma? Jika glaukoma sudut terbuka tidak akan memberikan gejala apapun sampai penglihatan Anda lapang pandangnya sangat sempit, baru mungkin akan memberikan keluhan. Jadi screening mata itu sangat baik dilakukan setiap tahunnya, apalagi pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 60 tahun. Itu adalah faktor resiko tersendiri untuk terjadinya glaukoma, sehingga periksakan mata Anda setiap tahun untuk mengetahui kondisi mata Anda. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai pemeriksaan glaukoma ataupun tindakan glaukoma yang dilakukan di klinik mata KMU. Untuk tahu lebih detail, teman-teman bisa mengunjungi YouTube klinik mata KMU ya, yang tertera di sini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan untuk tahu tips-tips ataupun info-info penting glaukoma, info-info penting tentang mata lainnya, nggak hanya glaukoma ya, itu bisa teman-teman kunjungi di channel YouTube kami. Oke, ciao.